Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2026. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, kalau kita bicara tentang Raden Ajeng Kartini, salah satu hal yang cepat terlintas dalam pikiran kita adalah surat-surat Raden Ajeng Kartini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kemudian diberikan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tetapi, pernahkah dalam pikiran kita bertanya setidaknya dua hal? Yang pertama, siapa yang pertama kali menerjemahkan surat-surat Kartini itu yang dalam bahasa Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Dan pertama. Yang kedua, siapa yang memberikan judul Habis Gelap Terbitlah Terang terhadap hasil terjemahan itu? Dan itu penting. Inilah kemudian kalau kita bicara tentang karya Kartini, surat-surat Kartini, ternyata di balik itu ada sejarah kelam yang tersimpan. Sejarah kelam yang tersimpan dalam pengertian saya, dalam yang saya maksud adalah ternyata ada nama yang tidak pernah diangkat dalam sejarah, atau ada nama yang ditenggelamkan oleh sejarah, kemudian malah mengangkat nama lain. Kan? Dia mengangkat nama lain. Nah, kenapa sih mengangkat nama lain? Karena terkait dengan dua pertanyaan yang saya ajukan tadi itu. Siapa yang pertama menerjemahkan? Yang kedua, siapa yang memberikan judul itu? Yang sampai hari ini sangat terkenal sekali. Dan itu penting. Nah, sekaitan dengan hal tersebut, saya memiliki buku yang ditulis oleh Dr. Suryadi, ya, dengan judul Baginda Dahlan Abdullah, Konteks Sejarah dan Kisah Hidup Hulp-Lelar, Bahasa Melayu Pertama di Universitas Leiden, dan aktivis Perhimpunan Hindia. Dalam yang bahasa Belanda yang disebutkan tadi itu, Hulp-Lelar itu artinya guru bantu. Kalau mungkin sekarang disebut dengan asisten dosen, ya. Buku ini cukup tebal, ya. Tetapi ada satu hal yang sangat penting kalau kita bicara tentang Raden Ajeng Kartini, yaitu di halaman 117 sampai di halaman 123. Singkat sekali, tetapi karya ini sangat penting untuk meluruskan sejarah dan matang. Yang kedua, karya ini sangat penting untuk menimbulkan kembali, untuk mengangkat kembali nama-nama yang ditenggelamkan oleh sejarah. Coba lihat kita informasinya. Ini dijelaskan di sini. Pada bulan Februari 1917, Balai Pustaka atas rekomendasi J.H. Abendanon meminta 4 saudara untuk menerjemahkan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang sudah disalin ulang dan dikompilasi oleh J.H. Abendanon. Jadi untuk pertama kalinya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu sudah direkomendasikan pada tahun 1917. Tetapi kemudian terjemahan ini baru selesai kan pada tahun 1922 kan. Jadi butuh waktu yang panjang untuk menerjemahkan itu. Dan yang menarik adalah sebenarnya yang saya sebutkan tadi pertanyaan itu, siapa yang menerjemahkan dan siapa yang memberikan judul Habis Gelap Terbitlah Terang kan. Nah, ini dijelaskan di sini kan. Penerjemahan itu didasarkan atas terbitan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang diusahakan oleh J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht Gedachten over en Voorhet Javanse Volk. Coba lihat, itu jadi terjemahan yang digunakan untuk pertama kalinya itu menggunakan terjemahan yang diusahakan oleh J.H. Abendanon kan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita bicara tentang penerjemahan, siapapun boleh menerjemahkan, tetapi ingat bahwa yang diterjemahkan itu kadang judul dari bahasa aslinya itu kemudian mengalami perubahan dengan judul terjemahan. Sama dengan karyanya Kartini dengan judul Door Duisternis tot Licht kan. Orang bisa menerjemahkan dengan terjemahannya lain. Misalnya di sini dituliskan kata-kata itu bisa saja diterjemahkan misalnya menjadi
melalui kegelapan menuju cahaya atau dari gelap menuju terang, kan? Coba lihat. Nah, dari kalau kita bicara tentang terjemahan itu, orang kembali lagi, orang bisa menggunakan pemahamannya dalam menerjemahkan. Tetapi 4 orang yang saya sebutkan tadi, kan, 4 bersaudara itu justru menggunakan kalimat yang sampai hari ini kita gunakan, yaitu habis gelap terbitlah terang. Nah, siapa sih 4 serangkai itu? Empat bersaudara itu. Ini kalau kita bicara 4 serangkai, kadang 4 orang, kadang saya menyebutnya 4 serangkai karena memang dalam sejarah juga disebut dengan 4 serangkai. Nah, saya kembali. Ya. Itu disebutkan 4 bersaudara. Siapa sih 4 bersaudara itu? Nah, di sini dijelaskan. Ini dikutip oleh Dr. Suryadi dari apa yang disampaikan oleh J.H. Abendanon. Ini sebenarnya bahasa Belandanya, cuman saya baca saja terjemahannya. Melalui asuhan Balai Pustaka di Hindia Belanda yang diketuai oleh Dr. D. Arinkes, terbit terjemahan buku ini dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Terjemahan ini dikerjakan oleh, ini kita bicara tentang 4 bersaudara itu. Inilah orang yang pertama kali menerjemahkan itu ke dalam bahasa Melayu. Tetapi kemudian namanya itu tenggelam dalam sejarah. Kita lihat, perhatikan. Terjemahan ini dikerjakan oleh Tuan Baginda Dahlan Abdullah yang baru saja mengundurkan diri sebagai asisten guru bahasa Melayu di Universitas Leiden, dan Baginda Zainuddin Rasad yang setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Pertanian Wageningen dan kini bekerja sebagai guru di Prince Hendrik School di Walter Freden. Kalau kita bicara tentang Prince Hendrik School, itu sekolah dari Muhammad Hatta. 2 orang Melayu lainnya kemudian ikut bekerja sama, yaitu Tuan Sultan Muhammad Zain, mantan anggota Volksraad. Volksraad itu kalau sekarang disebut dengan parlemen, ya, yang saat itu menjadi guru bantu bahasa Melayu di Universitas Leiden, dan Baginda Jamaluddin Rasad, editor surat kabar Sumatera Bergerak di Fort de Cook. Pada halaman judul keempat, nama tersebut terangkum dalam tulisan 4 saudara. Itulah tadi yang menerjemahkan surat-surat Kartini yang dari bahasa Belanda kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan terjemahan habis gelap terbitlah terang. Tapi kemudian dalam perkembangannya justru 4 bersaudara ini dilupakan oleh sejarah. Tetapi yang justru diangkat ke panggung sejarah itu adalah orang yang penerjemah keduanya, bukan penerjemah pertamanya, yang dimana penerjemah keduanya itu menggunakan judul dari penerjemah pertama. Jadi sekali lagi, buku ini sangat memberikan informasi penting karena mengangkat nama orang yang ditenggelamkan oleh sejarah, kan? Sederhananya buku ini menjadi pelurus sejarah terkait dengan sejarah Kartini itu sendiri. Sekian.